Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nofta Lorenza dengan NIM 19233093, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan pajak. Tata cara pemeriksaan pajak ada 6. Yang pertama, pembahasan dengan tim quality assurance. Yang kedua, penandatanganan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, penyelesaian pemeriksaan. Yang keempat, pengembalian dokumen. Yang kelima, pembatalan hasil. Dan keenam, pemeriksaan ulang. Yang pertama, pembahasan dengan tim quality assurance. Tim quality assurance adalah tim yang dibentuk oleh DJP dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tugas tim quality assurance ada 3. Yang pertama, membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kedua, memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, membuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berkesimpulan dan keputusan hasil pembahasan yang bersifat mengikat. Yang kedua, penanda tanganan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang ketiga, penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, membuat LHP sumir. Yang kedua, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat ketagihan pajak. Yang keempat, pengembalian dokumen. Semua dokumen wajib pajak dipinjam oleh pemeriksa pajak harus dikembalikan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Yang kelima, pembatalan hasil. Hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak jika surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP dan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang keenam, pemeriksaan ulang. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disebut dengan SKP KBT dapat diterbitkan jika 1. Terjadi SK PKB ditetapkan lebih rendah. 2. Pajak terhutang dalam surat ketetapan pajak nihil ditetapkan lebih rendah. 3. Telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan oleh SK PLB. Untuk menerbitkan SK PKBT perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.